Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kimia medisinal, obat, klasifikasi obat, mekanisme kerjanya, serta aspek farmakokinetik dan juga farmakodinamik suatu obat. Sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metabolisme obat. Di mana metabolisme ini merupakan salah satu aspek dari farmakokinetik ya. Nah, metabolisme obat ini itu merupakan suatu proses perubahan struktur kimia obat agar nantinya si obat tersebut dapat diserap oleh tubuh atau istilah agar nantinya dapat diserap oleh tubuh dan memberikan efek obat, misalnya mengatasi keluhan kesehatan. Jadi istilahnya misalnya metabolisme ini ingin merubah yang awalnya jadi prodrug menjadi drug gitu ya, jadi obat, sehingga dia memiliki aktivitas atau bioinaktivasi lah kita sebutnya. Jadi dia bisa berubah dari yang awalnya tidak aktif dalam bentuk tidak aktif menjadi bentuk aktifnya. Nah, di sini tujuan utama dari metabolisme ini itu adalah untuk mengubah obat yang larut lemak, jadi yang awalnya dia lipofil menjadi larut air gitu ya, atau hidrofil, sehingga nantinya dapat mudah diekskresikan dari tubuh melalui urin. Nah, ini jadi tujuan utamanya metabolisme atau biotransformasi yang terjadi di hati ini adalah untuk merubah supaya si obat yang kita konsumsi itu lebih polar, sehingga dia lebih mudah untuk diekskresikan dari tubuh melalui urin. Nah, proses metabolisme ini itu dipengaruhi oleh berbagai enzim ya. Jadi banyak enzim yang mempengaruhi proses metabolisme atau yang bertanggung jawab terhadap reaksi-reaksi yang terjadi pada proses metabolisme yang terutama terjadi di organ hati ya. Jadi lebih banyaknya itu metabolisme terjadi di hati, tapi sebenarnya sih bukan hanya di hati, tapi di organ lain juga bisa. Misalnya kayak paru-paru, mikroflora usus, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa terjadi juga gitu metabolisme, tapi tidak seperti hati gitu. Kalau hati tuh memang semuanya tuh pasti di metabolismenya di hati. Yang selanjutnya dikenal dengan biotransformasi, atau dia ada perubahan ya, perubahan biotransformasi, perubahan dari bentuknya atau dari strukturnya. Nah, di sini di hati ya, atau dalam tahapan metabolisme ini itu ada suatu enzim namanya enzim P450. Ini terdiri dari asam amino protein yang berperan untuk memecah dan mengubah bentuk zat kimia tersebut agar menjadi lebih efektif. Jadi si enzim inilah dia yang bertanggung jawab atau yang membantu di dalam hati gitu, yang bekerjanya dalam memetabolisme si senyawa obat. Nah, jadi di sini ini CYP ya, jadi dia suatu asam amino, suatu protein. Jadi protein kemarin sudah saya gambarkan juga, protein itu kan ada yang primer, sekunder, tersier gitu. Dan ini salah satu contohnya, ini ada enzim juga masuk ke dalam protein. Nah, di sini CYP ini dia ada di hati ya, dia ada di hati. Nah, kemudian si enzim ini dia akan membantu atau dia akan merubah obat kita yang awalnya akan membiotransformasikan senyawa obat kita yang awalnya dia lipofil atau kurang larut dalam air menjadi suatu senyawa yang larut dalam air, atau bisa saja dia merubah atau mentransformasikan senyawa yang awalnya aktif menjadi bentuk tidak aktifnya gitu. Jadi dia tidak atau dia lebih mudah untuk terekspresikan, atau dia tidak akan merusak ke si ginjal kita. Atau dia juga bisa kalau misalnya senyawanya toksik, kita bukan intoksisitas ya, tapi detoksifikasi ya, atau merubah sifat toksiknya, dia bisa menjadi senyawa baru yang lebih mudah untuk diekspresikan melalui urin. Nah, kemudian dalam proses metabolisme ini dia ada dua fase. Yang pertama ada fase 1 dan juga fase 2. Untuk fase 1 itu meliputi ada reaksi oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Ya, di mana tujuan
adanya fase 1 ini adalah untuk fungsionalisasi senyawa induk, sehingga terbentuk metabolit yang lebih polar dari senyawa induknya, dan kebanyakan obat produk metabolisme fase 1 ini itu dapat menjadi substrat untuk metabolisme fase 2. Jadi ini maksudnya kalau misalnya hasil dari fase 1 dia masih kurang polar atau masih belum hidrofil, dia akan menjadi produk di fase 2 gitu. Jadi istilahnya nanti dia akan mengalami reaksi lanjutan di fase 2 sehingga kepolarannya akan meningkat. Ya, tapi di sini fase 1 dia tujuannya adalah fungsionalisasi senyawa induk yang meliputi ada reaksi oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Nah, untuk fase 2 sendiri ini meliputi ada konjugasi glukuronat, ada konjugasi sulfat, konjugasi asam amino, konjugasi glutathione, metil, air, dan juga asetil ya, sehingga senyawa yang melewati fase 2 ini akan lebih mudah diekspresikan di dalam urin. Jadi dalam proses metabolisme ini ada dua, fase 1 dan fase 2. Tujuan dari metabolisme ini itu adalah untuk meningkatkan kepolaran dari suatu senyawa. Nah, di sini namun tidak semua obat itu mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2 secara berurutan. Jadi ada beberapa obat yang dia tuh langsung ke fase 2. Contohnya INH ya. Kalau tidak salah INH itu isoniazid, dia tidak mengalami yang namanya metabolisme fase 1, tapi dia langsung mengalami fase 2 gitu karena istilahnya strukturnya juga tidak ada yang bisa dioksidasi, reduksi ataupun hidrolisis sehingga dia langsung dikonjugasi ya. Untuk meningkatkan kepolarannya dia hanya tinggal dikonjugasi. Jadi dia loncat ke fase 2. Nah, kemudian di sini juga tidak semua obat itu akan mengalami fase 2 untuk diekskresikan. Ada pula obat yang dia tuh hanya mengalami fase 1. Kalau misalnya dia fase 1 saja sudah polar, dia nggak perlu melanjutkan ke fase 2. Sudah dia langsung dilarutkan di dalam air dan diekskresikan melalui urin. Dan ada pula obat yang tidak mengalami metabolisme malah sama sekali. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini ini tujuan dari metabolisme. Ini yang pertama dia mengubah obat menjadi suatu metabolit yang aktif atau disebutnya bioaktivasi, kemudian tidak aktif, bioinaktivasi. Biasanya yang bioinaktivasi itu ketika dia telah selesai, istilahnya dia sudah sudah terdistribusi, dia sudah terabsorpsi, dan dia sudah bereaksi dengan reseptor, kemudian dia akan mengalami eliminasi gitu. Dan sebelum dia mengalami eliminasi, dia akan mengalami bioinaktivasi dulu supaya tidak aktif si senyawa obatnya. Ya, kalau bioaktivasi itu biasanya perubahan dari suatu obat, misalnya prodrug ya. Jadi prodrug yang awalnya prodrug itu kan bentuknya tidak aktif. Nah, terus kemudian dirubah oleh hati, dirubah menjadi suatu senyawa yang aktif, barulah dia bisa bekerja. Nah, kemudian di sini juga ada toksik ya. Jadi untuk senyawa-senyawa atau metabolit yang sifatnya toksik ini biasanya mengalami yang namanya biotoksifikasi atau penurunan aktivitas toksisitasnya gitu ya, atau penurunan toksisitasnya. Nah, kemudian ini yang kedua, yang paling utama tujuannya dari metabolisme ini mudah untuk diekskresikan atau mudah untuk dieliminasi atau mudah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi di sini ini ada metabolit dari xenobiotik. Jadi untuk xenobiotik sendiri itu adalah senyawa-senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi istilahnya untuk senyawa yang bukan dari tubuh, yang dari luar itu dibilangnya xenobiotik. Ya, di sini kalau misalnya ada toksikan, ada protoksikan, ini bisa kita analogikan sebagai obat ataupun prodrug gitu. Karena kan obat itu kan racun ya, istilahnya racun kalau misalnya tidak tepat penggunaannya, dan kalau misalnya si dosisnya juga terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan racun gitu. Karena kan nama lain dari obat juga racun ya kalau tidak tepat. Nah, di sini
ini toksikan atau obat, dia akan mengalami detoksifikasi, kemudian akan diekskresikan, ataupun dia tidak dirubah, kemudian dia istilahnya apa namanya tuh, dia memiliki aktivitas, dia akan beredar ke dalam tubuh dan memiliki aktivitas, kemudian dia akan dimetabolisme, ya, dia akan dimetabolisme, dia dibentuk menjadi aktif untuk interaksi selanjutnya atau istilahnya untuk berinteraksi dengan si reseptor. Nah, kemudian di sini kalau misalnya protoksikan atau apa namanya tuh prodrug, ya, jadi prodrug, kita analogikan ini prodrug. Ini prodrug ini akan dirubah menjadi bentuk obatnya atau menjadi bentuk obat gitu, dari drug prodrug menjadi drug. Nah, sehingga dia menjadi aktif dan bisa bereaksi dengan reseptor atau dia bisa memberikan aktivitas biologis gitu ya terhadap tubuh kita ya. Jadi ini beberapa tahapan atau beberapa step-step gitu ya yang dilewati oleh suatu obat dan juga prodrug. Nah, di sini di metabolisme tadi ada dua proses ya, ada dua reaksi yang terjadi di dalam metabolisme. Ini yang pertama fase 1 atau disebutnya perombakan, yang tadi ada reduksi, oksidasi. Nah, di mana di sini pada fase 1 itu akan mengubah obat asal menjadi metabolit yang lebih polar. Tujuannya adalah supaya dia jadi polar dengan menambahkan atau melepaskan gugus fungsi OH, NH2 ataupun SH. Jadi pada senyawa-senyawa tersebut gitu atau pada obat-obat yang melewati fase 1 itu bisa terjadi penambahan ataupun pelepasan dari gugus-gugus ini. Ya, misalnya dari yang awalnya dia punyanya hidrogen kan istilahnya dia kurang polar lah dibanding OH gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan OH, itu kepolarannya dia berubah gitu, lebih polar. Kemudian atau diganti dengan NH ataupun SH ya, biasanya ini yang punya apa namanya tuh elektron ya, jadi karena elektronnya dia cukup tinggi, jadi istilahnya dia akan mudah untuk melarut dalam air. Nah, kemudian di sini tadi saya bilang juga, jika metabolit reaksi fase 1 dia cukup polar, maka dapat langsung diekspresikan dengan mudah. Jadi kalau misalnya yang fase 1-nya cukup polar atau sudah polar, itu tidak akan melewati yang namanya fase 2, tapi dia akan langsung diekspresikan di dalam urean. Nah, namun jika metabolit itu belum bisa diekspresikan, dia akan mengalami fase kedua ya, atau fase konjugasi. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi pada fase 1, ini ada macam-macam. Ada reaksi oksidasi. Untuk reaksi oksidasi sendiri ini terbagi beberapa macam juga, nanti akan kita bahas. Kemudian reduksi, ada hidrolisis, ada dealkilasi, ada dehalogenasi gitu ya. Jadi ini macam-macam, ada yang oksidasi, ada yang penambahan, kemudian reduksi, pengurangan, hidrolisis, penambahan air, dealkil, dia penghilangan gugus alkil, kemudian dehalogenasi, dia penghilangan gugus halogen. Kita bahas. Nah, ini pada fase 1 ya. Jadi pada fase 1 ini senyawa yang lipofilik ya, dia suka lemak. Kemudian poorly water soluble, dia kelarutannya lemah dalam air atau jelek dalam air. Tidak termetabolisme atau senyawa xenobiotik atau senyawa asing, senyawa yang berasal dari luar yang belum termetabolisme. Nah, kemudian di sini dia akan masuk ke dalam sistem enzim ya, sistem enzim di mana di dalamnya ada sitokrom P450. Itu banyak sebenarnya sitokromnya tuh ada beberapa isozim. Nanti kalian bisa baca lagi ketika kalian belajar farmakologi kalau tidak salah. Nah, di sini akan dirubah ya, akan dirubah senyawa-senyawa tersebut. Ini adalah gugus-gugus, istilahnya gugus-gugus yang lebih larut dalam air. Jadi istilahnya dengan penambahan gugus-gugus ini itu diharapkan atau bukan diharapkan ya, dengan penambahan gugus-gugus ini itu akan mengubah suatu senyawa yang awalnya lipofil atau dia kurang larut dalam air menjadi suatu senyawa yang lebih mudah untuk larut di dalam air. Nah, kita bahas satu persatu.
Untuk reaksi oksidasi, ini reaksi fase pertama ya, itu adalah oksidasi, di mana pada tahapan oksidasi ini yang pertama ini ada yang namanya oksidasi ikatan rangkap alifatik atau olefin ya, di mana oksidasi metabolik ikatan rangkap ini akan menghasilkan suatu evoksida. Tadi di atas dibilang kalau misalnya evoksida itu dia kelarutannya lebih mudah larut di dalam air ya. Nah, di sini di mana evoksida ini dia lebih stabil dan lebih mudah larut dalam air. Nah, ini salah satu contoh senyawa yang mengalami oksidasi ikatan rangkap alifatik itu adalah karbamazepin. Ya, jadi karbamazepin di suatu obat kalau nggak salah buat antikonvulsan gitu atau anti epilepsi gitu ya. Nanti kalian bisa cek lagi ini untuk apa. Nah, di sini ini ada struktur karbamazepin. Ini ada struktur karbamazepin. Ini karbamazepin ini akan dia akan dimetabolisme ya oleh CYP 334 gitu. Dia akan berubah menjadi karbamazepin 10,11 evoksida ya, atau 10,11 evoksida karbamazepin yang lebih stabil dan berkhasiat sebagai anti kejang. Nah, kemudian selanjutnya karbamazepin ini yang 10,11 evoksida ini dia akan mengalami yang namanya hidrasi ya oleh enzim evoksida hidrolase. Jadi ini tuh suatu enzim ya, biasanya kalau yang ase itu ujungnya adalah enzim gitu ya. Nah, di sini karbamazepin ini yang awalnya evoksida, yang bentuknya evoksida, dia akan mengalami hidrasi ya dengan adanya enzim evoksida hidrolase. Nah, setelah dia mengalami hidrasi, dia akan berubah menjadi 10,11 diol karbamazepin ya. Di sini ini diol karbamazepin. Nah, jadi di sini untuk 10,11 evoksida karbamazepin dia aktivitas atau dia stabil dan dia berkhasiat sebagai anti kejang. Nah, kemudian dia rubah kembali di sini dengan penambahan hidrasi atau penambahan air ya, gugus air gitu, dia tambahkan H2O. Di sini dia tambahkan oleh enzim epoksida ini untuk meningkatkan kelarutan sehingga berubahlah menjadi 10,11 diol karbamazepin. Nah, sehingga di sini dia kelarutannya lebih tinggi dan akan mudah diekskresikan melalui urin. Nah, kemudian ini yang kedua ya, reaksi oksidasi. Ini ada oksidasi atom C benzilik ya, benzil, jadi ada gugus benzennya. Nah, di mana untuk atom C yang terikat pada sincin aromatik pada posisi benzilik, ini dapat mengalami metabolik oksidatif menjadi suatu alkohol. Nah, jadi si atom C-nya dia akan berubah menjadi alkohol. Jadi kalian harus tahu kalau alkohol gugus fungsinya itu apa? Ya, OH gitu ya. Jadi kalian harus tahu dari atom C dia dirubah menjadi OH. Nah, kemudian metabolit dari alkohol ini atau metabolit alkohol primer teroksidasi ini akan istilahnya metabolit alkohol tersebut itu akan teroksidasi lebih lanjut menjadi aldehid ya. Kalian pelajari lagi aldehid gugus fungsinya seperti apa, kemudian dan asam karboksilat ya, asam karboksilat gugus fungsinya seperti apa juga. Sedangkan metabolit alkohol sekunder, kalau misalnya dia bentuknya metabolit alkohol sekunder, dia akan teroksidasi menjadi keton. Nah, sehingga alternatif lainnya ini metabolit alkohol ini secara langsung akan berkonjugasi dengan asam glukuronat. Jadi istilahnya setelah mengalami reaksi fase 1 dengan oksidasi C-benzilik ini, dia akan dilanjutkan dengan reaksi fase 2 ya, karena kelarutannya masih kurang bagus. Nah, ini contohnya ada tolbutamid, asam mepenamat, tolmetin, metakualon, dan juga metorfolol gitu ya. Nah, di sini, ini di mana ini ada tolbutamid ya. Tolbutamid dia juga akan mengalami yang namanya ini nih,
metabolit oksidatif menjadi alkohol. Jadi istilahnya si C yang di sini dia mengalami penambahan gugus OH ya. Di sini ada penambahan gugus OH menjadi suatu metabolit alkohol yang selanjutnya akan dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat ya. Di sini ada asam karboksilat metabolit gitu. Jadi yang awalnya di sini CH3 dia mengalami apa namanya tuh pergantian gitu, atau di sini ini kan atom C ya, ini atom C dia terikat pada cincin aromatik, posisinya benzilik ya, ini benzen. Dia dapat mengalami oksidasi metabolik oksidatif, dia mengalami penambahan gugus OH di sini. Nah, setelah dia mengalami penambahan gugus OH, ini masih belum polar dan kelarutannya masih belum baik, sehingga dia akan mengalami oksidasi lebih lanjut dengan apa namanya tuh membentuk suatu asam karboksilat. Nah, di sini asam karboksilat dia kepolarannya lebih bagus, sehingga di sini tadi dibilang kalau misalnya yang pertama dia jadi alkohol, dari alkohol bisa jadi aldehid ataupun dari asam karboksilat. Nah, tapi kalau misalnya di sini alkoholnya alkohol yang sekunder, dia justru mengalaminya atau berubahnya menjadi keton. Kalian pelajari lagi primer seperti apa, sekunder seperti apa ya. Nah, yang ketiga ini ada oksidasi eh, atom C alilik ya, atom C alilik. Jadi di sini contohnya, di sini langsung kita ke contoh. Ini atom C alilik. Di sini contohnya adalah saprol. Ini saprol akan mengalami hidroksilasi alilik dan benzilik pada atom C1 dan segera terkonjugasi dengan sulfat ya, membentuk ester reaktif yang dapat mengikat ADN dan ARN melalui ikatan kovalen sehingga saprol bersifat hepatokarsinogenik. Jadi ini untuk obat kanker ya. Jadi di sini ada gugus C hidroksi di sini C alilik atom C, di mana atom C ini dia masih ada rantai panjangnya. Nah, di sini hidroksi alilik ataupun benzilik, alilik dan benzilik gitu ya. Ini benzilik, ini alilik. Jadi yang alilik itu dia yang panjang, benzilik itu dia yang terikat pada benzen. Nah, di sini ada C, atom C, di mana atom C ini katanya dia mengalami hidroksilasi, dia mengalami penambahan gugus OH ya, hidroksi, dia mengalami penambahan gugus OH. Nah, kemudian setelah dia mengalami penambahan gugus OH, dia terikat dengan yang namanya sulfat di sini. Jadi si H-nya dia berubah menjadi suatu sulfat dan membentuk ester reaktif. Nah, sementara kalau misalnya ini aktifnya, senyawa aktifnya istilahnya yang dia memiliki aktivitas sebagai hepatokarsinogenik atau yang nantinya dia akan bereaksi dengan reseptor, sementara yang ini ketika dia akan diekskresikan. Nah, kemudian ini yang keempat, ini adalah reaksi oksidasi atom C-alfa dengan karbonil dan juga imin ya. Jadi di sini langsung dicontohkan. Ini contohnya adalah diazepam dan flurazepam, di mana diazepam dan flurazepam ini merupakan suatu turunan benzodiazepin yang nanti akan teroksidasi pada atom C-alfa imin menghasilkan metabolit 3 hidroksizepam diazepam dan kemudian menghasilkan N-dimetilisasi menjadi oksazepam yang aktif sebagai penekan sistem saraf pusat. Nah, kalian di sini perhatikan ya, di sini ada perubahan atau ada penambahan hidroksi. Di sini ini adalah C ya, atom C, dan di sini dibilangnya atau disebutnya adalah C alfa ya. Jadi C alfa itu adalah C pertama atau C yang paling mendekati atau C yang dekat dengan gugus fungsi gitu ya istilahnya. Jadi ini adalah C pertama yang dia dekat dengan gugus fungsi. Jadi kalau misalnya kayak gini Cl, misalnya ini jadi OH gitu ya, apa namanya tuh gugus karbonil. Kemudian di sini ada C, ada C. Nah, ini disebutnya alfa, yang ini disebutnya beta gitu ya. Nah, di sini karena sebelahnya ini adalah nitrogen, jadi perubahan yang terjadi ini di sekitaran sini ya. Ini C alfa. Nah, ini C alfa karbonil. Ini C alfa karena dia dekat dengan karbonil. Nah, dia akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, dia akan penambahan hidroksi.
Kemudian di sini juga yang iminnya, di sini amin, gugus N, ya, yang awalnya gugus N, dia mengalami apa namanya tuh penambahan juga gitu di sini NH, ya. Jadi dia membentuk senyawa baru di sini dari diazefam menjadi oxazefam, yang dimana oxazefam ini dia aktif sebagai sistem saraf pusat. Jadi yang aktifnya itu bukan diazefamnya, tapi sebenarnya adalah oxazefamnya, ya. Nah, ini selanjutnya ini ada oksidasi atom C alifatik dan juga alisiklik. Nah, di mana untuk senyawa yang memiliki C alifatik dan juga C alisiklik itu akan mengalami oksidasi pada pusat C alifatik yang terjadi pada gugus metil ujung, ya. Jadi di C yang ujungnya itu akan menghasilkan alkohol primer, ya. Jadi alkohol primer biasanya dia yang terikat dengan atom C yang dia mengikat dua hidrogen dan satu OH, atau pada pusat C sebelum gugus ujung itu menghasilkan alkohol sekunder, ya. Jadi kalau misalnya dia berikatan dengan atom C yang sebelum di ujungnya atau di tengah-tengah lah istilahnya, dia akan menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, di mana nanti alkohol-alkohol ini itu akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Ini membentuk senyawa aldehid untuk yang alkohol primer dan juga karboksilat, sedangkan untuk yang alkohol sekunder itu akan teroksidasi menjadi keton, ya. Jadi metabolit alkohol ini kadang-kadang akan berkonjugasi juga langsung dengan glukoronat. Jadi kalaupun misalnya dia tidak membentuk istilahnya aldehid dan karboksilat, dia bisa langsung bereaksi dengan glukoronat kalau emang mau diekspresikan. Ini gambarannya reaksi, ini contohnya adalah ibuprofen. Jadi ibuprofen di dalam hati atau di dalam tubuh kita itu mengalami reaksi oksidasi atom C alifatik gitu, ya. Jadi di sini ini adalah atom C, di sini ini yang di ujungnya, di sini ini nih yang ini ujung yang tadi saya bilang dia di metil bagian ujung, di bagian ujung dia teroksidasi, mengalami penambahan adanya oksigen di sini atau hidroksi OH, oksigen, ya. Nah, di sini dia membentuk metabolit alkohol atau ini adalah alkohol primer, ya. Jadi alkohol primer karena si C ini dia mengikat dua hidrogen. Nah, kemudian setelah terbentuk alkohol primer ini akan teroksidasi lebih lanjut dan membentuk aldehid, ya. Ini adalah gugus aldehid CHO, ya, atau C double bond O gitu, ya. Jadi kalian coba cari lagi C double bond O H gitu, ya. RCOH, ya. Kalian cek lagi gugus aldehid itu seperti apa. Ini saya contohkan seperti ini, benar apa enggak kalian cek lagi gitu, ya, untuk mempelajari lagi keton seperti apa, aldehid seperti apa. Dan ini merupakan suatu metabolit aldehid. Nah, setelah itu akan mengalami oksidasi lagi. Di sini ya dijelaskan kalau aldehid dia bisa berubah menjadi asam karboksilat. Nah, ini dia dirubah jadi asam karboksilat, ada gugus COOH-nya. Nah, di sini gugus COOH. Jadi istilahnya dari yang awalnya sek di sini metil yang ujung dia mengalami oksidasi, ada hidrogen masuk ke sini, kemudian dia dirubah lagi menjadi aldehid C double bond OH, kemudian dia dirubah lagi menjadi asam karboksilat, dan ini merupakan metabolit yang aktifnya gitu istilahnya. Jadi ini adalah metabolit yang beraktivitas sebagai obatnya. Jadi ibuprofen ketika masuk dia akan dirubah menjadi metabolit dalam bentuk asam karboksilat. Nah, di sini juga selain terbentuk metabolit dalam bentuk asam karboksilat, di sini juga terjadi oksidasi lain, yaitu adanya penambahan oksigen, ya. Di sini oksidasi gugus hidroksi di atom C yang sekunder, ya. Di sini yang di sini, dan dia membentuk alkohol sekunder, ya. Di sini alkohol sekunder. Nah, lebih lanjut lagi dia akan membentuk keton, tapi biasanya agak jarang kalau untuk keton, dan ini juga sudah dalam bentuk aktifnya gitu. Jadi istilahnya dia mengalami beberapa jalur metabolisme, ada yang penambahan atau teroksidasi di C yang ujungnya atau C yang primer membentuk suatu alkohol primer, ada yang teroksidasi di C yang sekundernya membentuk suatu alkohol sekunder, dan ini dua-duanya dia aktif.
Nah, ini masih sama contohnya, ini untuk senyawa lainnya. Ini adalah senyawa asam valproat. Nah, di mana dia juga sama. Di sini yang C ujung dia mengalami penambahan atau mengalami oksidasi. Dia jadi ini ya, jadi alkohol yang primer. Dia mengalami perubahan menjadi alkohol primer, dia akan menghasilkan 5-hidroksi valproic acid. Kemudian dia akan teroksidasi lebih lanjut membentuk suatu karboksilat ya, dan ini yang aktif juga. Ini 2N-profil glutaric acid gitu ya. Jadi dari urutannya kalian harus paham, dari gugus metil yang ujung dia membentuk alkohol primer. Dari alkohol primer dia akan merubah menjadi asam karboksilat. Nah, sementara kalau yang ini dia justru perubahannya atau oksidasinya ini terjadi pada atom C sebelum ujungnya atau yang sekundernya, dia akan membentuk suatu alkohol sekunder dan membentuk suatu metabolit yang lain. Dan ini juga sama, dia sama-sama aktif. Nah, kemudian yang ke F, yang ke-6 ya, ini oksidasi alkohol dan juga aldehid ya. Jadi kalian harus tahu alkohol tadi gugusnya apa? Ada OH ya. Kalau misalnya aldehid dia yang RCOH gitu ya, yang R C double bond ada H-nya gitu. Kalian coba pelajari lagi. Nah, ini alkohol primer ini akan teroksidasi dengan katalisator enzim alkohol dehidrogenase menghasilkan suatu aldehid. Jadi ini sebenarnya yang tadi, penjelasan yang tadi. Nah, aldehid yang terbentuk ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut dengan katalisator enzim aldehid oksidase. Ya, jadi ini ada enzim-enzimnya menjadi suatu asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder ini akan teroksidasi menjadi keton, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi tadi saya bilang kalau perubahan dari alkohol sekunder menjadi keton itu rada jarang istilahnya ya. Nah, jadi di sini alkohol yang primer. Nah, yang primer ini misalnya di sini nih alkohol primer dia akan dirubah menjadi suatu senyawa aldehid ini RCOH ya. Kalau RCOR itu beda lagi itu ester. Ini RCOH ini suatu aldehid, dia dirubah oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol. Nah, sementara di sini etanol dalam bentuk aldehid ya, ini aldehid dia akan dirubah menjadi atau oleh aldehid dehidrogenase menjadi asam etanoak ya. Jadi dia ada gugus karboksilatnya, asam karboksilat di sini RCOOH gitu ya. Jadi kalian pelajari lagi tentang gugus fungsi yang ada di kimia organik. Kita akan lebih sering ngebahas tentang itu. Nah, kemudian ini ada oksidasi lain-lain ya. Jadi reaksi oksidasi yang lain ini biasanya untuk obat yang mengandung halogen, halogen itu golongan apa? FCl-BrI AT ya yang 7A. Ini akan dimetabolisme atau dimetabolisis melalui proses dehalogenase oksidatif. Contohnya halotan. Nah, ini dehalogenasi. Berarti dia ada penghilangan gugus halogennya. Nah, di sini contohnya adalah halotan di mana di sini halotan itu ini strukturnya ya, dia halotan. Ini halotan merupakan suatu obat anestesis sistemik. Dia akan mengalami hidroksilasi. Di sini ya ada penambahan gugus OH. Hidroksilasi membentuk senyawa karbinol ya. Ini adalah senyawa namanya karbinol dan akan melepas HBr ya. Makanya dibilangnya dehalogenasi. Itu penghilangan gugus halogen. Dia akan mengalami penghilangan gugus halogen di sini. Nah, kemudian setelah dia melepaskan gugus halogen, ini akan menghasilkan suatu senyawa baru ya. Suatu senyawa baru di sini yaitu TFA ya. Di sini tuh apa namanya tuh asam trifluoroastat ya. Ini adalah asam trifluoroastat di mana asam trifluoroastat ini dia reaktif ya, dia reaktif dan dia bisa membentuk ikatan kovalen dengan protein mikrosom hati ya. Jadi di sini dia akan berikatan secara kovalen di sini dengan apa namanya tuh
protein atau mikrosom yang ada di hati. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa biasanya kita tidak menginginkan ya kalau misalnya suatu obat yang kerjanya endogen gitu untuk di dalam reseptor tubuh kita itu memiliki interaksi kovalen gitu ya. Jadi istilahnya makanya halotan ini digolongkan menjadi suatu senyawa yang toksik karena dia bisa berikatan dengan protein di hati, mikrosom hati namanya, dengan protein mikrosom hati, dan dia sifatnya bisa merusak gitu. Makanya ini agak dihindari karena si halogen ini dia berikatan secara kovalen atau tidak mudah untuk diekskresikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reduksi. Jadi setelah tadi ada oksidasi atau penambahan oksigen, di sini dia justru mengalami atau yang kedua ini ada tahapan reduksi ya, reduksi pengurangan gitu, dari namanya juga pengurangan. Nah, proses reduksi ini mempunyai peranan yang penting di dalam metabolisme suatu senyawa yang mengandung karbonil atau aldehid ataupun keton, nitro dan juga azo ya. Jadi ini pembaginya dia ada 3 jenis, ada yang reaksi gugus karbonil, ada yang reaksi gugus nitro dan azo, dan juga reduksi lain-lain. Jadi untuk gugus-gugus yang memiliki gugus karbonil atau gugus aldehid karbonil yang C double bond O, C sama dengan O gitu ya, itu bisa aldehid atau keton. Kalau aldehid dia yang di ujung, kalau keton dia yang di tengah. Kalian pelajari lagi, ini R, C, double bond O, H. Kalau keton, R, C, double bond O, R gitu ya. Kalian pelajari lagi, ada nitro dan juga azo. Ini kalau misalnya suatu senyawa kita atau suatu senyawa obat memiliki gugus-gugus ini, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Nah, ini gambaran ya, tabel beberapa gugus fungsi yang dia mengalami metabolik reduksi gitu ya. Jadi di sini ketika ini ada keton, ini keton ini aldehid, dia akan mengalami aldehid reduction atau dia akan mengalami reduksi aldehid, dia akan berubah suatu senyawa baru, yaitu di sini apa? Alkohol primer. Sementara ini keton akan mengalami keton reduksi. Di sini dia akan membentuk suatu alkohol sekunder. Kemudian di sini juga ada yang lain, dia sulfoxid reduksi, dia dirubah menjadi seperti ini ya, dan lain-lain. Di sini ada azo dan azo. Nah, ini azo yang punya double bond N, double bond untuk N sama dengan N, dia akan mengalami reduksi, ada pengurangan ikatan. Di sini dia akan membentuk nih, yang sini N strip N, tapi dia akan membentuk atau akan terikat dengan hidrogen. Nah, ini yang nitro juga ya, yang R, N, NO2, dia juga sama akan mengalami reduksi ataupun dia akan mengalami pembentukan dua senyawa gitu ya. Jadi nanti tergantung reaksinya mana yang akan terbentuk. Nah, di sini lanjut untuk reaksi reduksi. Ini yang pertama ada reduksi gugus karbonil, aldehid, dan keton. Di mana gugus aldehid ini dapat direduksi menjadi alkohol primer, sedangkan gugus keton ini tereduksi menjadi alkohol sekunder. Metabolit alkohol sekunder ini kemungkinan besar stereoisomer, jadi dia sama gitu atau memiliki isomer yang sama gitu ya. Jadi bentukannya yang sehiral kemarin. Nah, kemudian metabolit alkohol tersebut ini akan mudah terkonjugasi dengan asam glukuronat. Reaksi reduksi ini terjadi dengan bantuan enzim oksireduktase. Jadi ini ada enzimnya yang bertanggung jawab terhadap proses reduksi gugus karbonil. Kemudian di sini juga ada reduksi gugus nitro dan juga azo. Nah, senyawa aromatik yang mengandung gugus nitro ini akan tereduksi menjadi nitrozo, dan senyawa antara hidroksilamin yang segera tereduksi lebih lanjut menjadi suatu amin aromatik primer. Reduksi gugus azo ini akan menghasilkan senyawa antara hidrazo yang segera tereduksi menjadi amin aromatik primer. Nah, ini contohnya ya. Jadi suatu keton, dia keton akan tereduksi gitu ya. Tereduksi membentuk suatu alkohol sekunder. Kemudian di sini juga ada nitro, dia tereduksi membentuk amin. Kemudian di sini juga ada azo, dia tereduksi membentuk dua senyawa.
NH gitu, tapi dia tidak berikatan. Nah, ini salah satu contohnya adalah pantosil. Ini pantosil merupakan suatu obat yang tidak aktif atau prodrug ya, ini prodrug. Nah, kemudian dia akan mengalami reduksi di sini azo, grup azo. Nah, di sini dia mengalami reduksi, dia akan membentuk suatu senyawa atau dia akan terpisah atau akan mengalami pecah gitu ya istilahnya, pemisahan gitu ya, membentuk suatu senyawa baru yaitu sulfanilamid, dan ini merupakan suatu senyawa yang aktif, yang dia bisa bereaksi dengan reseptor dan juga senyawa lainnya yang ini metabolitnya tidak aktif, tapi ini biasanya yang dipakai untuk obat atau istilahnya untuk bereaksi dengan si reseptor. Nah, kemudian ada reduksi lain-lain. Ini reduksi lain-lain, ini reduksi senyawa yang mengandung gugus disulfida. Seperti disulfiram akan memecah ikatan disulfida menghasilkan asam NN-dietil ditiokarbamat gitu. Reduksi senyawa yang mengandung sulfoksida seperti dimetil sulfoksida akan menghasilkan dimetil sulfida. Jadi ini seperti ini. Contohnya, jadi di sini ada jembatan SS. Di sulfida di itu dua sulfat ada bukan jembatan si ikatan di sulfida, ada gugus di sulfida, gugus SS sulfur yang terikat dengan sulfur, dia akan mengalami pemecahan ya, dia akan mengalami pemecahan. Ini di sulfiram dia dipecah menjadi asam NN-dietil ditiokarbamat, dan ini adalah suatu senyawa yang aktif ya, yang aktif sebagai obatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada reaksi hidrolisis ya. Berarti kalau hidrolisis ada air gitu ya, ada hidro. Nah, di sini untuk senyawa xenobiotik atau senyawa asing yang tidak ada di dalam tubuh seperti pestisida, seperti ether yang memiliki gugus ether, amida ataupun ester organofosfat, ini akan mengalami reaksi hidrolisis. Ya. Jadi hidrolisis ini tuh melibatkan penambahan H2O atau air ke dalam molekul yang disertai dengan pembelahan molekul menjadi dua jenis senyawa yang paling umum mengalami hidrolisis adalah ester dan juga amida. Jadi dengan penambahan gugus H2O terhadap gugus-gugus ester dan juga amida, ini akan membentuk suatu molekul baru dan molekulnya jadi dua gitu. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ini contohnya apa? RCOOR. Apa ini? Kalian belajar lagi ya, ini ester. Kalau keton RC double bond O R. Kalau ester RC double bond O R gitu ya. Nanti kalian coba pelajarin lagi. Nah, ketika suatu gugus ester ditambahkan H2O atau ditambahkan air, dia akan berubah menjadi suatu senyawa baru ya. Di sini ada RC double bond OH, berarti dia berubah menjadi asam karboksilat, dan juga senyawa lainnya HOR gitu ya, di sini ROH. Jadi istilahnya dia memiliki suatu senyawa lain diubah menjadi dua bentuk suatu senyawa, dan biasanya yang aktif adalah yang ini, yang dalam bentuk asam karboksilat ya. Tadi juga dari beberapa reaksi di atas yang memiliki aktivitas itu adalah gugus-gugus dalam bentuk karboksilat gitu. Nah, ini di sini ini amida ya, dia ada gugus N-nya. Di sini gugus N amida. Ini amida ditambahkan air atau H2O, dia sama, dia berubah menjadi asam karboksilat juga, dan dia berubah menjadi senyawa lain yang mengandung gugus amin. Nah, jadi nanti si RCOOH ini atau asam karboksilat dia akan mengalami tahapan selanjutnya, atau istilahnya dia bisa dikeluarkan, karena istilahnya di sini udah ada penambahan OH, itu biasanya kelarutannya atau kepolarannya dia lebih tinggi dibanding dengan senyawa yang sebelum ada OH-nya gitu. Nah, kemudian ada dealkilasi ya. Kalau dealkilasi, dealkil berarti dia ada penghilangan gugus alkil. Nah, di sini banyak xenobiotik mengandung gugus alkil. Ya, gugus alkil itu gugus metil, seperti gugus metil CH3 yang melekat pada atom ONS. Ya, langkah penting dalam metabolisme senyawa ini adalah penggantian gugus alkil oleh hidrogen. Jadi si metil tersebut akan diganti dengan hidrogen. Nah, ini ada suatu senyawa RNH
CH3. Jadi si CH3-nya dia terikat pada N, ini juga CH3-nya dia terikat pada O, ini CH3-nya terikat pada S. Dia akan mengalami dealkilasi, penghilangan si gugus metil, dia akan berubah jadi senyawa baru di sini ya. Jadi si CH-nya itu berubah menjadi H atau berubah menjadi hidrogen. Nah, kemudian ini yang kelima atau yang terakhir untuk reaksi fase 1. Ini ada reaksi dehalogenasi ya. Jadi dari namanya juga dehalogen, penghilangan gugus halogen gitu ya, atau halogen gugus 7A FCl-BRI. Nah, di sini metabolisme senyawa xenobiotik yang mengandung halogen yang terikat secara kovalen. Jadi ketika si gugus halogen tersebut dia terikat secara kovalen dengan senyawa obat kita gitu ya. Itu caranya untuk menghilangkan gugus tersebut adalah dengan menghilangkan si atom halogennya atau dehalogenase. Nah, ini ada dua tahapan, dua cara. Ada yang pertama dehalogenase reduktif, di mana atom halogen ini akan digantikan oleh hidrogen atau dua atom hilang dari atom karbon yang berdekatan akan meninggalkan ikatan rangkap karbon-karbon. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada xenobiotik molekul, jadi molekul asing yang terikat dengan secara kovalen dengan gugus yang terikat secara kovalen dengan gugus halogen atau Cl di sini, dia akan mengalami reaksi dehalogenase ya. Dehalogenase dia membentuk atau dia akan digantikan oleh hidrogen. Dia digantikan oleh hidrogen. Nah, bisa juga itu si dehalogenasenya di sini dia ada penghilangan atom dari karbon yang berdekatan. Ya, di sini ada penghilangan, jadi dihilangkan justru si Cl sama C sama H-nya, dia akan membentuk suatu ikatan rangkap. Nah, yang kedua ini ada dehalogenase oksidatif. Ini terjadi ketika oksigen ditambahkan sebagai pengganti halogen. Nah, jadi di sini ada yang reduktif dan ada oksidatif. Kalau yang oksidatif, kalau yang reduktif berarti dia ada yang reduksi, ada pengurangan atau penggantian. Kalau oksidasi dia ada penggantian dengan oksigen gitu ya. Jadi si Cl-nya ini digantikan dengan oksigen dan membentuk senyawa baru. Nah, itu jadi yang tadi di atas itu telah selesai untuk yang fase 1. Jadi saya recap sebentar. Jadi untuk fase 1 sendiri itu reaksinya reaksi perombakan ya. Jadi reaksi perombakan, pergantian gitu ya. Ada reaksi reduksi, ada oksidasi, dehalogenasi, ada dealkilasi, ada dealkilasi dan lain sebagainya gitu. Itu coba nanti kalian catat clue-cluenya gitu ya, apa saja yang sama saya di highlight, misalnya kayak tadi ada suatu senyawa yang ada metilnya di ujung gitu ya. Ketika dia teroksidasi dia akan berubah menjadi suatu alkohol primer. Nah, alkohol primer dia akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat dan juga aldehid, dan itulah yang aktif. Terus misalnya kalau misalnya dia terikatnya di tengah-tengah atau seknya yang tengah gitu, dia akan berubah menjadi alkohol sekunder. Alkohol sekunder nanti teroksidasi lebih lanjut akan membentuk suatu senyawa keton. Jadi istilahnya yang dirubahnya itu ada gugus-gugusnya gitu. Jadi istilahnya tidak semua gugus bakalan dirubah atau bakal dimetabolisme oleh si CYP ini gitu. Jadi misalnya kayak dehalogenase, kalau senyawanya punya gugus halogen. Terus misalnya tadi kalau misalnya senyawanya dioksidasi gitu jadi suatu alkohol, dia harus memiliki gugus metil gitu ya. Jadi istilahnya ada aturan-aturannya gitu, tidak sembarangan juga dia ganti-ganti ya. Kalian coba di recap lagi dan baca lagi. Nah, lanjut ke reaksi fase 2 ya. Reaksi fase 2 ini penggabungan atau konjugasi. Jadi di mana reaksi fase 2 ini ketika molekul obat bergantung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh
akan mengeluarkan sambil mengeluarkan air. Ini reaksinya yang terjadi ada konjugasi, ada penambahan asam glukoronat, sulfat, glutation, dan merkafurat. Kemudian ada asetilasi dan metilasi. Jadi di sini konjugasi atau penggabungan ini ketika suatu xenobiotik atau obat kita di dalam tubuh gitu ya, dia akan ditambahkan oleh gugus lain yang ada dalam tubuh, misalnya kayak asam glukoronat, sulfat, glutation, ataupun asam merkafurat gitu ya. Jadi istilahnya digabungkan, dan tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kelarutan si senyawa tersebut di dalam air. Jadi tetap tujuan utamanya itu adalah meningkatkan kelarutan di dalam air. Nah, kita langsung yang pertama ada reaksi konjugasi ya. Jadi reaksi konjugasi ini yang pertama ada reaksi konjugasi dengan asam glukoronat, sulfat, glisin, dan glutamin dan glutation. Ini dapat mengubah suatu senyawa induk atau obat kita atau xenobiotik atau hasil metabolit dari fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, lebih mudah larut di dalam air dan tidak toksik. Dan juga dia tidak aktif, jadi menginaktivasi. Kemudian barulah bisa diekspresikan melalui ginjal ataupun empedu. Nah, ini kalian harus ketahui konjugasi penambahan ya. Ini senyawa-senyawa ini ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada konjugasi asam glukoronat. Jadi ada penambahan asam glukoronat. Nah, di sini ini konjugasi dengan asam glukoronat ini itu merupakan cara konjugasi yang paling umum di dalam metabolisme, dan hampir semua obat ini mengalami dengan semua obat ini mengalami konjugasi dengan asam si glukoronat ini gitu ya, karena sebagian besar gugus fungsinya ini dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukoronat, dan juga asam glukoronat tuh dalam tubuh tuh cukup banyak gitu. Jadi istilahnya konjugasi asam glukoronat ini adalah konjugasi yang paling sering atau yang paling umum terjadi. Jadi karena sebagian besar gugus fungsinya memang dia bisa berkombinasi, dan juga si asam glukoronat atau asam glukoronatnya itu tersedia cukup banyak di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian di sini asam glukoronat dia mengandung gugus karboksilat dan hidroksil yang dapat mengikat substrat membentuk beta glukoronit nih, karboksilat dan hidroksil. Dia sudah terlihat ya banyak mengandung OH gitu, sehingga dia lebih polar dan kepolarannya lebih meningkat dan secara drastis meningkatkan kelarutan substrat dalam air ya, karena dia ada karboksilat dan hidroksil gitu. Makin banyak gugus OH ya istilahnya makin hidroksil lah dia, makin hidrofil lah dia gitu ya. Nah, ini nih contohnya. Ini ada contohnya dalam morfin ya. Jadi dia dalam morfin, jadi ketika morfin dia ditambahkan dengan asam glukoronat di sini, dia ditambahkan glukoronat, ini glukoronat, dia banyak mengandung OH gitu ya, berarti kelarutannya cukup tinggi. Ini akan membentuk morfin 3-glukoronid gitu ya. Jadi ini kelarutannya dia makin tinggi karena makin banyak gugus OH-nya, makin banyak gugus OH dia makin hidrofil. Nah, kemudian yang kedua, ini ada reaksi konjugasi sulfat. Ini biasanya terutama terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol ya. Jadi dia punya gugus fenol, OH, benzen OH gitu ya. Dan kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amin aromatik, dan juga N-hidroksi. Yang paling sering dia pada gugus fenol, tapi pada alkohol juga bisa, amin aromatik bisa, N-hidroksi juga bisa. Nah, biasanya konjugasi sulfat ini umumnya itu terjadi untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik. Tidak seperti asam glukoronat, nah jumlahnya dia tidak banyak gitu ya. Kalau asam glukoronat dia tuh banyak di dalam tubuh gitu. Tapi kalau misalnya si sulfat ini dia tidak terlalu banyak gitu, agak terbatas. Nah, jadi si sulfat ini biasanya digunakan untuk konjugasi beberapa senyawa endogen seperti steroid, heparin, katakolamin, dan juga tiroksin. Nah, ini nih contohnya, ini ada suatu senyawa ya, senyawa
sulfat adenosin. Nah, ini fosfoadenosin 5 fosfosulfat. Ya, di sini ada sulfatnya. Nah, ini si sulfat di sini. Nah, si sulfat tersini ketika dia bertemu dengan salbutamol yang merupakan golongan beta adrenergik buat asma ya, dia akan mengalami penambahan. Ya. Nah, di sini tadi dibilang kalau misalnya dia punya gugus fenol, nah gugus fenolnya yang akan disisipi atau yang akan apa istilahnya, yang akan ditambahkan gitu ya. Jadi ke gugus fenol inilah ditambahkan si sulfat ini, dia ditambahkan ke sini membentuk suatu senyawa baru di sini, dan ini kelarutannya dia lebih tinggi ya. Istilahnya kelarutannya lebih bagus karena adanya gugus si sulfat dan OH ini. Dia lebih mudah larut dalam air dan toksisitasnya juga dia lebih berkurang lah gitu, berkurang dibandingkan dengan senyawa asalnya. Jadi ini merupakan senyawa apa namanya tuh 3 fosfoadenin 5 fosfosulfat atau FAFS. Ini adalah senyawa yang ada di dalam tubuh kita yang mengandung sulfat, yang nantinya si sulfat ini dia akan direaksikan dengan senyawa kita membentuk senyawa baru dengan tersisipi si sulfat ini gitu, dengan sifatnya yang lebih larut air dan juga tidak toksik. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada konjugasi dengan glutathione atau juga asam merkafurat. Jadi glutathione atau asam merkafurat ya. Jadi konjugasi glutathione ini dia memegang peranan yang sangat penting pada proses detoksifikasi senyawa elektrofil reaktif ya. Dia detoksifikasi berarti kan penghilangan toksik atau pengurangan toksik gitu ya untuk senyawa-senyawa yang elektrofil reaktif. Nah, di sini senyawa elektrofil yang reaktif ini berbahaya ya karena dia bisa menimbulkan toksisitas. Karena dia bisa merusak jaringan, ya namanya juga elektrofil, dan dia reaktif lagi. Jadi istilahnya dia bisa merusak jaringan, dia juga bisa bersifat karsinogen, mutagen, ataupun teratogen karena si elektrofil reaktif, itu dia bisa membentuk ikatan kovalen dengan gugus-gugus nukleofil yang terdapat pada protein dan juga asam nukleat. Jadi istilahnya si elektrofil reaktif ini agak berbahaya kalau ada di dalam tubuh, makanya dia harus dikonjugasikan dengan glutathione. Nah, di sini ini glutathione ini merupakan tripeptida yang terdapat pada banyak jaringan terutama di hati. Di mana glutathione ini mengandung gugus SH, nukleofil subhidril, yang dapat bereaksi dengan senyawa elektrofil reaktif sehingga dapat melindungi jaringan sel yang penting. Nah, ini jadi ketika ini adalah gugus struktur dari glutathione. Jadi ketika glutathione dia bereaksi dengan xenobiotik atau senyawa dari apa namanya tuh dari luar ya, dia akan membentuk suatu senyawa baru glutathione S konjugat atau konjugasi S glutathione. Jadi di sini dia akan berikatan di gugus ininya, gugus SH-nya atau sulfidril ya, gugus sulfidril, dia akan bereaksi. Jadi si senyawa obatnya di sini nanti dia akan bereaksi di sini, dan di sini nanti dia sifatnya tidak reaktif lagi gitu ya, atau istilahnya dia sudah terdetoksifikasi, sudah tidak bisa menyerang jaringan-jaringan lagi. Nah, kemudian yang kedua, di reaksi fase 2 ini ada yang namanya reaksi asetilasi gitu ya. Jadi asetilasi ini merupakan suatu jalur metabolisme suatu obat yang mengandung gugus amin aromatik primer seperti sulfonamid, hidrazin, dan juga amin alifatik primer. Nah, di mana hasil dari penambahan asetilasi ini itu tidak terlalu meningkatkan kelarutan, tapi dia merubah suatu senyawa yang awalnya tidak istilahnya senyawa yang awalnya toksik menjadi tidak toksik, atau yang awalnya aktif menjadi tidak aktif, dan untuk detoksifikasi atau penghilangan toksisitas gitu, atau penghilangan toksik, sifat toksik. Nah, gugus asetil ini atau gugus asetil yang digunakan dalam reaksi ini itu berasal dari asetil koenzim CoA atau asetil CoA ya, kita sering bilangnya kalau dulu.
pas waktu belajar parkol, asetil-CoA gitu ya. Dan reaksi ini itu akan dikatalisis atau dipercepat reaksinya oleh enzim N-asetil transferase yang terdapat pada sel retikuloendotel di hati. Jadi ini tetap di hati tapi dia menggunakan asetil-CoA. Nah, ini contoh reaksinya, ini isoniazid ya. Jadi tadi saya bilang ada suatu obat yang istilahnya dia tidak melewati fase 1 dulu baru ke fase 2. Tapi untuk isoniazid ini dari fase 2 dia langsung gitu ya. Jadi istilahnya tidak ke fase 1 dulu, dia langsung ke fase 2 karena dia punya amin aromatik primer. Ya di situ. Nah, di sini isoniazid, di sini gugus amin. Ini gugus amin, ini gugus aminnya. Nah, ini gugus amin yang primer, dia akan mengalami asetilasi ya. Di sini akan mengalami asetilasi, dia membentuk senyawa baru. Nah, di sini kemudian dia akan membentuk suatu senyawa asetilhidrazin dan juga isonikotonic acid. Dan ini istilahnya dia sifatnya tidak lebih toksik dari isoniazid gitu. Jadi atau aktivitasnya diturunkan gitu. Karena kan ini kan kerjanya dia ke antibakteri ya. Bukan antibakteri sih, Mycobacterium tuberculosa gitu. Jadi istilahnya supaya tidak terlalu toksik dia di asetilasi. Kemudian di sini yang terakhir reaksi ketiga untuk fase 2 ini adalah reaksi metilasi. Ya, jadi reaksi metilasi ini dia berperan penting pada proses biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, histamin, serta proses bioinaktivasi suatu obat. Jadi dia merubah dari prodrug jadi drug. Ya, di sini koenzim yang terlibat pada reaksi metilasi ini adalah S-adenosil metionin atau SAM. Jadi ini adalah bahan bakunya gitu ya. Jadi dia akan nanti bereaksi dengan si obat kita atau dengan xenobiotik. Reaksi ini itu akan dikatalisis oleh enzim-enzim metil transferase yang terdapat di sitoplasma dan juga mikrosom. Nah, ini contohnya, misalnya ada norepinefrin. Jadi norepinefrin dia mengalami metilasi, penambahan gugus metil ya, metilasi, penambahan gugus metil. Di sini dia menambahkan gugus metil di sini dan membentuklah bentar. Nah, di sini norepinefrin, di sini ada gugus OH ya, gugus OH. Kemudian dia ditambahkan gugus metil. Ya, di sini dia ditambahkan gugus metil, membentuklah normetanefrin gitu ya. Jadi ketika dia membentuk obat ini adalah obat yang bentuk inaktifnya, bioinaktivasi obat. Jadi yang ini aktifnya, yang ini inaktifnya gitu, salah tadi. Jadi harusnya membentuk dari yang awalnya aktif menjadi inaktif. Nah, kemudian ini adalah summary-nya ya. Jadi setelah tadi sekian banyak kita mempelajari tentang reaksi-reaksi fase 1, fase 2, ini adalah summary atau ringkasan yang terjadi pada suatu obat ketika dia berada di dalam hati atau istilahnya proses metabolisme di dalam hati. Jadi ketika suatu obat masuk ke dalam tubuh, dia masuk ke sitokrom gitu ya, ada sitokrom di sana, P45 yang bertanggung jawab terhadap metabolisme suatu obat. Nah, di sini dari obat akan dirubah oleh CYP ya, dia mengalami hidroksilasi atau dia mengalami oksidasi penambahan gugus O di sini menjadi suatu senyawa baru. Nah, kemudian suatu senyawa ini nanti akan mengalami fase 2. Ya, fase 2-nya ini dengan penambahan glukuronat ya. Jadi asam glukuronat. Jadi tadi kan dibilang kalau asam glukuronat itu merupakan suatu reaksi konjugasi yang paling umum karena si asam glukuronatnya itu banyak terdapat di dalam tubuh gitu ya. Nah, di sini si obat tersebut kemudian bereaksi dengan gugus glukuronik asid di mana gugus glukuronik asid atau asam glukuronat ini memiliki banyak OH, gugus OH. Sehingga di sini OH COOH juga gitu. Nah, sehingga di sini kepolarannya lebih meningkat daripada senyawa awalnya ya. Nah, sehingga kalau misalnya dia lebih polar, lebih hidrofil, itu akan lebih mudah untuk diekskresikan di dalam urin atau lebih mudah terekskresi. Nah, ini contohnya misalnya ada aspirin ya yang paling umum. Ini aspirin dia mengalami hidrolisis.
ya, dia mengalami hidrolisis, membentuklah asam salisilat, dia mengalami reduksi pengurangan menjadi asam salisilat. Kemudian ketika dia ditambahkan asam glukuronat, jadilah seperti ini ya. Strukturnya seperti ini dan dia akan lebih mudah untuk terekskresi dari dalam tubuh melalui urin ya. Itu kalian bisa tonton juga di sini bagaimana gitu itunya apa namanya tuh step by stepnya. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah jelaskan tidak semua senyawa mengalami atau tidak semua obat dia mengalami metabolisme. Jadi ada yang langsung loncat ke fase 2, misalnya kayak INH tadi ya, jadi isoniazid, dia tidak ke fase 1 dulu tapi langsung ke fase 2 gitu. Ada yang dari fase 1 dulu, fase 2 baru dia terekspresi, tapi ada juga obat yang istilahnya dia tidak mengalami metabolisme dan diekspresikan dari dalam tubuhnya dia tidak berubah. Jadi bentuknya tetap kita makan apa gitu, keluarnya juga tetap hal yang sama atau strukturnya masih sama. Nah, di sini contohnya adalah senyawa yang tidak larut dalam cairan tubuh atau tidak diserap oleh saluran cerna dan tahan terhadap pengaruh kimiawi dan enzimatik saluran cerna. Jadi istilahnya dia larut dalam tubuh. Nah, dalam cairan tubuh tidak diserap oleh saluran cerna, misalnya dia kerjanya lokal di dalam lambung gitu ya, dan tidak terpengaruh secara kimiawi, jadi tidak ada reaksi kimiawi ataupun enzimatik dalam saluran cerna. Nah, senyawa ini itu langsung dikeluarkan dalam tinja, contohnya BaSO4 dan oleum dicini. Biasanya oleum dicini kalau tidak salah dia untuk konservasi ya, jadi istilahnya bentuknya dia tidak dirubah. Nah, kemudian yang kedua ada senyawa yang mudah larut dalam cairan tubuh dan tahan tidak terpengaruh kimiawi dan juga enzimatik. Senyawa ini relatif tidak toksik dan cepat dikeluarkan melalui urin. Jadi kalau misalnya dia sudah larut, ya berarti kan sifatnya sudah hidrofil ya, dia sudah suka air gitu. Nah, jadi istilahnya tidak usah dirubah lagi, ya udah dia dikeluarin langsung. Tapi senyawa ini juga tidak toksik, jadi dia tidak perlu mengalami biotransformasi atau bioinaktivasi, jadi langsung saja dikeluarkan lewat urin. Ini contohnya asam malondelat, asam sulfonat, alifatik, dan juga yang aromatiknya. Nah, ini untuk lokasi metabolisme obat. Ini obat dimetabolisme dalam berbagai lokasi di dalam tubuh, diantaranya dari retikulum endoplasma, ini di dalam sel ya, di hati, saluran pencernaan, ginjal, mikroflora usus, paru-paru, dan jaringan. Nah, tapi sebagian besar itu reaksi biotransformasi atau metabolisme ini lebih banyak terjadinya di hati, dan yang bertanggung jawab adalah yang tadi sitokrom P450. Nah, secara singkat, nih lokasinya ada hati, saluran cerna, mikroflora, paru-paru, dan jaringan usus ya. Tapi yang paling banyak tadi tetap di hati. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme dari obat-obatan. Yang pertama ini dosis. Ya, jadi ketika dosisnya meningkat, ini akan menyebabkan kapasitas enzimnya menjadi jenuh. Akibatnya terbentuk jalur lain yang dapat menyebabkan senyawanya jadi toksik atau metabolitnya jadi aktif. Jadi istilahnya kalau terlalu banyak gitu ya si substratnya, tapi si enzimnya terbatas karena kan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita tuh terbatas gitu ya. Nah, ketika obatnya terlalu banyak, tidak bisa direaksikan oleh si enzimnya, itu malah menjadi toksik gitu ya, dia membentuk jalur lain dan malah bersifat toksik, dan jadinya si hati kita biasanya yang jadi korban pertama gitu kalau misalnya kita salah makan obat dengan dosis yang harusnya misalnya paracetamolnya 500 tapi kita makannya 1000 gitu ya. Nah, itu kerja hatinya itu cukup berat dan juga ginjalnya itu cukup berat karena hati tidak bisa memetabolisme semuanya karena keterbatasan adanya enzimnya, terus ginjal juga jadinya berat kerjanya. Kemudian ada rutenya, rute administrasi ya, apakah dia mau oral, peroral, parenteral, rektal, itu dia akan mempengaruhi jalur metabolismenya. Jadi ada yang namanya first phase effect ya. Jadi istilahnya ada yang dia harus ke hati dulu gitu, atau untuk menghindari first phase effect biasanya dibuatnya misalnya parenteral gitu supaya tidak terdistribusi ke hati gitu. Nah, di sini obat yang diberikan secara oral ini akan melewati mikroflora usus dan sistem enzim pencernaan
pencernaan, metabolisme enzim di dinding usus dan hati sebelum mencapai ke sirkulasi. Jadi ada metabolisme dulu gitu. Kalau yang oral, kalau misalnya kayak per oral itu biasanya langsung ke sistem distribusi, itu langsung ke targetnya. Kemudian fungsi hati, ya karena hati itu tempatnya memetabolisme atau merubah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada hati, ini pasti akan mempengaruhi metabolismenya. Apakah dia tuh bisa jadi cepat ataupun jadi lambat, sehingga obatnya bisa lebih lemah ataupun lebih kuat. Makanya biasanya untuk orang yang punya gangguan fungsi hati, atau yang punya penyakit hati, itu harus ada yang namanya penyesuaian dosis biasanya ya, dicek dulu kira-kira hatinya bisa apa enggak ini untuk memetabolisme si obat ini gitu. Jadi takutnya kalau misalnya nanti hatinya tidak bisa gitu, tidak bisa memetabolisme sementara dosis obatnya tetap, itu takutnya kayak tadi dosis. Jadi ya kalau misalnya dia tidak dirubah, jadi lama-lama dia bersifat toksik dan malah lebih merusak ke hatinya. Nah, kemudian usia, ya udah jelas ini kalau misalnya bayi yang baru dilahirkan, ini enzimnya yang di hatinya itu belum lengkap, belum terbentuk lengkap. Jadi reaksi metabolismenya lambat, makanya biasanya ada yang namanya penyesuaian dosis. Biasanya dosisnya tuh diturunkan. Nah, untuk sebaiknya obat-obatan yang metabolisme pada anak berlangsung lebih cepat, anti epilepsi, phenytoin, phenobarbital, dan juga carbamazepine. Jadi ada beberapa gitu ya, istilahnya ada beberapa obat yang justru pada anak-anak ini metabolismenya dia lebih cepat. Nah, kemudian untuk yang manula atau yang orang tua itu akan mengalami kemunduran pada proses fisiologis. Jadi misalnya ada penurunan fungsi ginjal, penurunan fungsi hati gitu. Itu enzim-enzimnya juga akan menyebabkan enzimnya di hati berkurang sehingga dapat menyebabkan terhambatnya biotransformasi yang bisa menyebabkan efek keracunan atau toksik. Kemudian ada genetis ya, jadi di sini juga genetis. Ada orang yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim untuk asetilasi sulfadiazin. Akibatnya perombakan obat ini menjadi lambat. Jadi kalau misalnya genetik, misalnya secara turunan dia tidak punya yang namanya tadi yang asetil-CoA ya, dia punya enzim asetilasi untuk menambahkan asetil. Nah itu dia akan menyebabkan biotransformasinya jadi lambat. Makanya kan sekarang tuh banyak dikembangkan pengobatan dengan farmakogenomik ya. Jadi farmakogenomik tuh pengobatan sesuai gennya orang tersebut atau sesuai gennya pasien. Jadi kalau pasien tersebut tidak punya gen ini gitu yang nanti bisa mengkode protein apa atau enzim apa gitu, itu pengobatannya dirubah, tidak menggunakan cara itu gitu ya. Nah, kemudian untuk pengobatan obat lain atau interaksi obat ya kita kenalnya, ini biasanya banyak obat yang bersifat lipofil dapat menstimulir pembentukan dan aktivasi enzim di hati. Jadi kalau misalnya obatnya yang lipofil, kalau kita makan obat digabungkan dengan obat yang lipofil, ini dia bisa menstimulasi atau mengaktifasi enzim hati. Nah, sehingga hal ini disebut induksi enzim dan dapat menghambat enzim tersebut atau menginhibitor si enzim. Jadi kerja enzimnya dia tidak terlalu bagus karena adanya obat lain gitu. Nah, mungkin ini saja untuk metabolisme obat. Lumayan cukup panjang dan lumayan cukup banyak reaksi-reaksi ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kaliannya paham tentang reaksi kimia, misalnya gugus aldehid, gugus keton, gugus alkohol, gugus apa, itu insya Allah kalian bisa paham. Mungkin saya cukupkan untuk pembahasan metabolisme. Untuk sesi tanya jawab nanti akan kita lanjutkan di kelas secara offline supaya lebih jelas, dan berarti kalian siap-siap lagi ya, bisa ada kuis. Mungkin itu saja untuk pertemuan metabolisme ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.